Ya, pembacaan kita pada hari ini saya telah siapkan dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawa-nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dari sepanjang pembacaan kita dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17, saya memberikan suatu tema, yaitu kasih sejati. Setiap orang bisa berbicara tentang kasih, namun belum tentu memahami makna kasih. Mengapa? Karena dosa telah mencemari kasih kita, sehingga kita berkata, aku mengasihi, sebenarnya tanpa sadar yang ada dalam hati kita justru hanya hawa nafsu, kepentingan pribadi, pamrih, dan pemaksaan kehendak. Ya, sebagai contoh, orang tua menyuruh anaknya yang masih kecil setiap hari les ini dan itu, hingga mereka kehilangan kesempatan untuk bermain dengan alasan demi masa depan anak tersebut. Namun, benarkah semua materi les itu merupakan kebutuhan si anak? Bukankah kebutuhan utama anak-anak adalah bermain? Nah, satu-satunya yang dapat mengajarkan makna kasih yang sejati adalah Allah itu sendiri. Dia adalah sumber kasih dan Dia adalah kasih. Kasihnya tidak diperbaharui oleh situasi dan kondisi apapun. Tatkala kita memberontak, Allah justru mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Allah Bapa tidak menghindarkan Kristus dari salib, tetapi menyertainya sampai mati, membangkitkan dan mengembalikan kemuliaannya
serta mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, namun supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini kita bisa lihat dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Kristus mengasihi Bapanya sehingga dia menaati perintahnya dengan penuh sukacita. Ibrani 5 ayatnya yang ke-8. Untuk dapat mengenal makna kasih yang sejati, tidak ada jalan lain kecuali tinggal di dalam kasih-Nya, yakni bagaimana kita menaati akan firman-Nya dengan sukacita. Di dalam Dialah kita dikasihi dan mengasihi dalam arti yang sesungguhnya. Demikian